Coba kalian tanya sama si Sarno, Sarno, kamu pakai Cisteamin boosternya Glavidsya ya, gitu, punya si Reza Gladys gitu. Jadi kan di rumahnya tuh ya ada Cisteamin booster punya Glavidsya. Tapi dia nggak mau review karena hasilnya semuanya bagus, nggak ada celah, nggak ada yang bisa dia otak-atik gitu kan, karena jarang tuh orang-orang yang punya Cisteamin. Terus udah gitu dia nggak mau review kan. Terus kata kamu apa sayang? Kenapa nggak direview aja? Terus ada dia Wanipiro katanya. Nah kita pikir itu pada saat itu tuh bercanda, dia bilang Wanipiro. Kenapa? Karena nggak mungkin nih seorang dokter begini. Nggak mungkin nih kalau misalkan dokter itu menjual profesinya hanya demi materi untuk malak-malakin ke teman sejawat. Logikanya kayak kamu tukang parkir, kamu malak tukang parkir lagi, nggak mungkin kan? Nah tapi ternyata itu tuh bener dan itu tuh serius. Terus udah gitu aku kan didatengin tuh sama sales produk, sales obat gitu loh. Didatengin ternyata kayaknya dia tuh kerja sama si Sarno. Kenapa dia kerja sama si Sarno? Dia nyamperin ke aku, dia bilang, "Dok, mau nggak didamaikan? Si Sarno tidak akan mereview produk dokter yang jelek-jelek seperti teman-teman dokter yang lainnya, tapi dokter harus pindahin semua produknya dan harus produksi di tempat kita." Nah, ternyata si Sarno itu buat produknya di situ. Nah, jadi ini kayaknya ada apa nih namanya? Kolaborasi kejahatan ya untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Nah, seperti itu. Mau di-spill nggak sales obatnya siapa? Nah, terus dia bilang kan, katanya si Mufid, suaminya dokter Reza Gladys itu datang ke rumahnya pengen ngerubah hasil hasil lab yang udah dia posting. Bukan kayak gitu ceritanya. Jadi dia tuh nge-review produknya si Glavidsya yang Dermagloss, yang retinolnya Dermagloss. Nah terus retinolnya jadi hilang, jadi 3-0 gitu retinolnya. Padahal itu udah jelas ya produksinya segala macamnya dia. Kita juga punya hasil lab yang kita cek. Bener. Hasilnya beda sama dia. Hasilnya tuh kita tuh pokoknya isiin 3% retinol aktosom setara dengan 0,1% retinol. Nah terus hilang kan. Terus ditanya, bukan didatengin hasil rubah hasil lab nih, kita bawa hasil labnya kok hasilnya beda. Boleh dong kayak gitu, karena kan memang kebenarannya begitu. Dia nggak terima, dia pokoknya mau posting yang udah sesuai yang dia buat, karena itu brief dari bosnya. Jadi nge-review ya berdasarkan nominal ya, berdasarkan bayaran, dalih-dalih demi kepentingan masyarakat. Uangnya membela masyarakat, uangnya bagiin ke masyarakat harusnya. Yang cairnya uang hasil MERAS nya coba bagiin ke masyarakat. Tuh gendut banget ATM-nya, ya ampun, ngeri. Benerin yuk kliniknya yuk, ayo. Kan udah dibeliin jam. Oh iya udah dibeliin jam. Ya gimana sih modusnya nih si mafia ini bekerja? Jadi modusnya ini ya, dia beli produk, terus dia obrak-abrik tuh isinya, nggak tahu diisinya air apa kali ya, jadi hilang semuanya presentasinya. Terus dia cek lab. Nah kan di cek lab juga itu harus ada saksi, harus dari brandnya, kan bisa aja diganti apa segala macem. Terus begitu dia up kan, brand mana yang nggak takut nama baiknya tercemar. Otomatis semua panik kan, otomatis semua pengen mendekati gitu kan, pengen cari aman. Nah disitulah pemerasannya beraksi. Sama kayak waktu aku lagi lemah tuh ya, diintimidasi, dikirim voice note, minta maaf kepada masyarakat, terima kasih kepada dokter, harus validasi ya. Kalian nggak pernah lihat aku lemes begini kan? Nah kan Cisteamin aku bagus kan. Terus udah gitu kata suami aku, "Dok kenapa nggak direview?" Terus kata dia, "Iya nih Cisteamin kamu bagus," katanya. Bla 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 bla. "Iya review dong dok, Wanipiro," gitu dia bilang. Nah pada saat itu kita pikir bercanda, karena kan normalnya nggak mungkin ya dokter melakukan hal tersebut, nah kan? Tapi ternyata beneran.
Ya ampun, padahal tahu gitu bilang di awal nggak usah belok kanan, belok kiri, naik ke atas, naik turun, udah. Gue minta duit sekian. Nih mau direview nggak? Selesai, nggak perlu membela masyarakat. Giliran produknya nggak ada celah, susah dicari, ditanya Wani Piro.